Halo guys, pada kesempatan ini kita akan mencoba belajar mendesain sebuah naskah lagi, di mana naskah itu diformat dalam bentuk kolom koran seperti ini. Ada yang satu kolom, ada yang 3 kolom, ada yang 2 kolom dan kembali ke satu kolom. Kemudian judulnya ini menggunakan format wood art atau teks artistik. Nah, selanjutnya di sini juga ada drop cap, adalah format kapital di awal sebuah paragraf. Kemudian ada nanti gambar yang disisipkan pada beberapa bagian daripada naskah kolom koran ini. Dan yang terakhir ada di sini penambahan bingkai. Nah, saya harapkan lewat tutorial ini kalian bisa memahami bagaimana cara untuk membuat naskah yang seperti ini. Bagaimana buatnya? Ikuti terus tutorial ini. Buatnya begini. Pertama sekali kita buat dulu lembaran yang baru. Kita klik menu file, kemudian new. Nah, ini saya perbesar, saya tekan Ctrl, kemudian saya scroll bar tengahnya supaya memperbesar layar. Baru tadi diawali dengan judulnya, dimana judulnya ini saya tidak menggunakan teks biasa, tetapi saya menggunakan perintah wood art, adalah teks artistik yang ada di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara membuatkannya? Kita bisa mengklik menu insert di sini, kemudian kita lirik ke kanan terus, ada yang namanya di sini wood art. Nah, di sini kita tinggal memilih bentuk wood art ataupun teks artistik yang ingin kita pakai. Sebagai contoh, saya pilih yang warna biru ini. Saya klik. Nah, kemudian nanti muncul dialog edit wood art text. Nah, di sini ada dia font untuk menentukan jenis huruf yang hendak kita pakai. Nah, misalnya ini atau yang manapun kita pilih sesuai dengan selera kita. Kemudian di sini ada size, ukuran huruf ya. Nah, ukuran huruf ini sebetulnya bisa nanti kita tentukan kemudian dengan cara mendrag wood art-nya. Kemudian di sini ada B untuk menebalkan dan I untuk memiringkan. Nah, di sini contohnya kita pilih saja dulu bold, tebal, kemudian ukurannya sebesar 44 saja. Nah, di sini kita blok. Sebagai contoh, untuk ini kita buat judulnya tadi adalah kolom koran. Kita buat huruf besar, kolom koran. Kemudian kita okekan. Nah, kalau sudah diklik okekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian secara otomatis kalau kita mengklikkan teks artistik kita ini akan muncul toolbar yang baru namanya wood art. Nah, di sini kita bisa mengedit kembali kalau ada penulisan yang salah. Ini kita klik edit. Maka dialog ini kembali muncul dan kita siap untuk mengetik kembali. Oke. Kemudian di sini juga ada spacing. Tujuannya untuk memilih kerapatan daripada huruf yang ada di wood art tersebut. Sebagai contoh, kalau kita pilih taik, maka agak renggang sedikit. Kalau dia normal, nah beginilah dia kerenggangan yang sewajarnya. Kalau dia loose, lebih renggang lagi. Nah, kalau dia very tight, sangat rapat tulisannya. Dalam hal ini saya pilih misalnya pilihan taik. Kemudian di bagian sini masih bisa kita ubah lagi bentuknya. Misalnya tampilannya seperti ini. Ya, kita bisa mengubah sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya pilih aja tetap berada di bagian wood art style 22. Nah, kemudian ini agak kaku untuk bisa dipindahkan. Maka supaya bisa dipindahkan bebas, diklik dulu tulisannya, kemudian nanti di bagian sini ada yang namanya wrap text. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada dia square, tick, true, top and bottom, behind text, in front of text, dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih misalnya pilihannya yang behind text, berada di antara teks, sehingga nantinya
objek ini bisa dipindahkan kemanapun kita mau. Nah, setelah kita menentukan posisinya, baru kita tempatkan kursor di sisi kanannya atau dimanapun itu, lalu kita enter. Nah, ini kalau ikut dia terenter, kita kembali naikkan ke atas dia seperti ini. Nah, baru kita klik di bawah untuk memosisikan kursor agar kita bisa siap mengetikkan teksnya. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu teks seperti ini ya, tulisan seperti ini. Kita ketikkan dulu teksnya. Saya ketik dulu teksnya ya. Dalam dunia penerbitan, kolom koran adalah salah satu format yang umum digunakan untuk menyajikan informasi dengan rapi dan mudah dibaca. Meskipun Microsoft Word lebih sering digunakan untuk pengolahan dokumen daripada untuk Nah, setelah kita selesai mengetik seperti ini, kita coba dulu untuk menampilkannya dengan baik ya. Misalnya kita blok, kita buat rata kiri kanan supaya rapi. Nah, kemudian di awal paragraf ini ada drop cap di mana huruf D-nya besar. Kalau kita lihat dari contoh kita tadi ya, yang di sini ya. Nah, bagaimana cara membuatkannya? Itu bisa kita tempatkan kursor di sini ya, atau di blok juga bisa ya, seperti ini di blok ya. Oke, kemudian kita klik menu insert, kita pilih di sini yang namanya drop cap. Nah, di sini ada bisa langsung kita klik, tapi kalau kita mau membuatkannya lewat dialog drop cap, maka tinggal kita pilih drop cap option ya. Di sini kita pilih aja yang bentuknya seperti ini, drop it, kemudian tentukan jenis huruf yang diinginkan untuk drop it tersebut. Kemudian line to drop, berapa baris yang diikatnya ya, maksudnya adalah berapa baris nantinya ditempelkan drop itu pada tulisan. Misalnya ada 3 baris ya, nanti kalimat yang diikat ada 3 baris untuk drop tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah jarak antara drop cap dengan naskahnya, kita pilih misalnya 0,1 poin ya. Kemudian oke kan. Nah, lihat, maka langsung dibentuk drop cap secara otomatis. Nah, kemudian ada gambar ya, ada gambar di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan contoh ini ya, gambar. Bagaimana cara menyisipkan gambar? Tinggal diklik saja di sini ya. Kemudian kita akan menyisipkan gambar yang ada di sebelah kanan daripada naskah kita ini seperti yang terlihat di sini ya. Caranya adalah kita klik menu insert, picture this device. Selanjutnya di sini kita pilih, selanjutnya kita tinggal memilih gambar yang hendak kita sisipkan, misalnya gambar yang ini ya. Kita klik, lalu kita klik tombol insert. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar ini supaya letaknya seperti dalam gambar ini ya, kita klik gambarnya dulu seperti ini, lalu kita klik wrap text ini, kita pilih penempatannya ya. Misalnya kita pilih tag ya. Tag ini adalah menempatkan gambar sesuai dengan bentuk gambarnya ya. Kemudian kita klik lalu diubah ukurannya, diperbesar atau diperkecil
ya, tinggal kita tempatkan kemana mau diposisikan. Nah, karena tadi sudah kita pilih penempatannya menggunakan type ini, maka gambarnya sudah gampang dipindah-pindahkan, ngatur dengan sendirinya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan melanjutkan ke naskah berikutnya ya. Di sini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, kita coba untuk membuatkannya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menempatkan kursor di sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan melihat contoh ini. Di sini ada 3 kolom. Nah, untuk membuat 3 kolom ini, kita akan menggunakan perintah kolom nantinya. Nah, caranya kita masuk dulu di lembar kerja kita seperti ini. Kita tempatkan kursor di sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan ini. Kalau sudah, kita tinggal menekan tombol enter di keyboard. Boleh sekali lagi ditekan supaya ada jaraknya. Nah, untuk membuat 3 kolom langsung, maka kita klik menu layout, kemudian kita pilih kolom. Jadi, karena naskah kita tidak ada, tapi menyusul berikutnya, kita klik more kolom. Kemudian di sini kita pilih 3 kolom sesuai dengan contoh tadi. Lalu ada garis pembatas di antara kolom tersebut, aktifkan light between. Kemudian apply tool. Ya, apply tool ini ada 2, whole document atau display forward. Nah, kalau kita pilih whole document, maka nantinya perintah pembuatan 3 kolom ini akan berubah pada seluruh naskah. Nah, kita tidak menginginkan paragraf pertama ini diubah menjadi 3 kolom. Maka di sini kita jangan memilih yang whole document, tetapi pilih display forward. Artinya adalah perintah kolom ini hanya berlaku untuk naskah atau teks berikutnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik tombol OK. Nah, di sini nanti akan terlihat dia marginnya dibagi 3, 1 ini batasnya, 2 dan 3. Oke, sekarang kita coba ketik. Nah, kalau sudah selesai di kolom pertama ini, ya, ini sudah selesai kolom pertama. Selanjutnya kita akan berpindah ke kolom kedua seperti ini, ya. Gimana caranya untuk berpindah ke kolom kedua? Caranya adalah pertama sekali kita enter dulu. Ya, tujuannya supaya nantinya kalimat yang terakhir ini tidak dipaksa sampai ke ujung. Sehingga nampaknya nanti renggang-renggang. Kemudian di enter. Nah, kalau sudah berada di bawah, untuk berpindah ke kolom selanjutnya atau memulai kolom berikutnya, kita harus menekan Ctrl Shift lalu di enter. Jadi tangan kiri ini tekan dulu Ctrl lalu Shift lalu tekan enter di keyboard. Nah, maka langsung berpindah ke kolom kedua. Sekarang kita ketik lagi ya. Nah, ini juga demikian. Ini sudah selesai kolom kedua, ya, sampai di untuk ini. Karena di sini tadi kita lihat di sini ada untuk, dan langsung berpindah ke kolom ketiga. Nah, caranya adalah tinggal kita tekan Ctrl Shift Enter.
Oke, ini kita edit ya. Nah, kita enter lagi. Nah, selanjutnya selesai kita mengetikkan untuk 3 kolom ya. Lalu di sini ada gambar. Ya, ada gambar di sini sama caranya seperti yang tadi. Kita klik di sini ya, lalu kita klik insert picture this device ya. Asumsinya bahwa kalian sudah menyiapkan gambar yang hendak disisipkan ya. Contohnya saya pilih gambar yang ini, insert. Ya, ini gambarnya supaya gampang nanti diubah posisinya. Kita pilih lagi wrap text, kita pilih sini tick. Jadi udah gampang dia posisinya ya. Oke, selesai. Kita lanjut ke naskah berikutnya ya. Kita klik di sini. Untuk masuk ke paragraf berikutnya ya, kita akan membuatkan satu kolom. Nah, caranya ini tempatkan kursor di sini. Pilih layout, pilih sini more column, pilih 1 ya. Ini tidak aktif tentunya, dan pilih sini this point forward. Oke. Karena kita menginginkan perintah yang baru ini hanya berlaku untuk naskah selanjutnya. Oke. Ya, maka dia pindah ke bawah seperti ini ya. Bisa kita enter supaya ada jaraknya. Nah, kemudian di sini kan ada 2 kolom, 1 dan 2, tetapi tidak ada garis membatasnya ya. Jadi cara membuatkannya begini ya. Kita klik di sini kolom, more kolom. Kemudian di sini kita pilih dia 2 kolom dan matikan line between-nya. Di sini kita pilih this point forward. Lalu oke kan. Ya, udah langsung ada. Sekarang kita ngetik lagi ya. Nah, ini di punya kita ini setelah sampai di kalimat jumlah langsung pindah ke kolom berikutnya ya. Jadi caranya tinggal ditekan Ctrl Shift Enter. Jadi Ctrl Shift Enter itu adalah berpindah ke kolom berikutnya. Dan langsung ketik. Oke, setelah selesai, sekarang kita lihat lagi contoh kita ya. Di sini ada gambar di tengah-tengahnya ya. Oke, jadi caranya adalah kita ulangi lagi di sini. Tempatkan kursor di tengah-tengah ini, insert picture this device, pilih gambarnya ya. Ini misalnya saya pilih insert. Nah, ini juga demikian. Dalam keadaan terklik seperti ini gambarnya, ulangi, pilih wrap text, pilih sini tick. Oke, sekarang tinggal pindahkan. Nah, ubah ukuran gambarnya dan posisikan di mana dia ditempatkan. Untuk yang paragraf terakhir ya, tempatkan kursor di bawah ini, kemudian kita klik in layout, lalu kolom, more kolom ya. Di sini untuk yang terakhir satu kolom saja, lalu pilih this point forward. Oke kan? Nah, sekarang kita bisa enter dan lanjutkan mengetiknya.
Ya, kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang salah ya. Ini bisa juga kita memanfaatkan spelling and grammar ya. Kita klik, kita blok, kemudian klik kanan kita cari kata koreksinya ya. Nah, ini bisa ya. Menyesuaikan, fleksibel. Ya, memang ini kalimat yang kita inginkan ya. Ini spasi. Oke. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Ada gambar di sini. Kita ulangi lagi, insert picture this device. Kita masukkan gambar ini misalnya, insertkan ya. Jangan lupa untuk mengubah menjadi type ya. Oke, sudah jadi ya. Saya zoom dulu. Nah, sekarang dia sudah jadi ya. Nah, selanjutnya ada bingkai ya. Ada bingkai di bagian luar naskah kita ini seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membuatkannya? Ini bisa kita klik dari menu desain, kita pilih di sini page border, kita pilih di sini page border lagi, lalu art ini kita tinggal pilih saja bentuk yang kita inginkan ya. Nah, ada bentuk love, ada bentuk garis, frame bunga-bunga dan sebagainya ya. Tinggal kita pilih apa bentuk yang kita inginkan ya. Sini ada bentuk love, ini dia bentuk balon. Banyak pilihan-pilihan di sini, tinggal sesuaikan dengan selera kita ya. Ini misalnya saya pilih ya bentuk love, kemudian kita klik tombol option. Nah, di sini ada dua pilihan dia, ada dia pilihan edge of page, ada teks ya. Pilih teks agar bingkainya itu merapat dengan teks yang ada dalam dokumen kita. Kemudian oke kan. Lalu di sini ada width-nya, itu ukuran balutnya itu berapa ukurannya kita buat. Misalnya semakin tinggi nilainya ini, maka semakin besar nanti dibuatkan frame-nya. Lalu oke kan. Ya, maka sudah langsung terlihat dia. Selesai kita membuatkan kolom koran seperti ini. Jadi inilah caranya untuk membuat kolom koran di Microsoft Word. Ya, bila mana kita membuatkan kolom korannya dan sambil mengetik. Ya, ada juga teknik membuatkan kolom koran di mana naskahnya itu sudah ada seperti ini. Ya, tetapi perintah kolom korannya dibuat setelah ada teksnya. Ya, caranya adalah tentu kita persiapkan dulu teksnya ini ya, judulnya kita buat dulu ya seperti yang tadi. Kita klik insert. Kemudian wood art, kita pilih misalnya bentuknya seperti ini. Contohnya kita buat belajar kolom ya. Oke kan. Nah, ini tadi saya katakan ini penempatan teksnya kita pilih taik ya, supaya gampang kita menempatkan teksnya ya. Baru kita enter di sini. Nah, kalau ini masih ikut, bisa kita drag secara manual seperti ini ya. Nah, jadi ya. Kemudian untuk yang ini drop cap-nya kembali kita blok huruf D-nya atau cukup tempatkan kursor di sini. Kemudian kita klik insert, lalu kita pilih drop it ya. Nah, kemudian bisa kita lihat. Nah, untuk kolom korannya kita blok paragraf kedua ini sampai dokumen. Kemudian kita klik menu layout, kita pilih kolom, more kolom. Nah, di sini kita pilih dia 3 kolom, aktifkan line win. Kemudian pada apply itunya itu kita pilih dia selected text ya, karena teks yang di blok aja diberikan kolom korannya. Kemudian kita oke kan. Ya, maka langsung terbentuk kolomnya secara otomatis. Kemudian kita akan menambahkan gambar, insert picture this device, kita pilih salah satu gambarnya. Kita bisa mengubah penempatannya, misalnya taik ya, supaya gampang dipindahkan gambarnya. Demikian juga untuk yang ketiga ini, kita buat dalam bentuk 2 kolom. Kita blok dulu dia, triple klik. Kemudian kita klik menu layout, kemudian kolom, more kolom, kita pilih dia 2. Kita matikan line between-nya supaya jangan ada garisnya. Tetap selected text ya pada bagian apply to. Oke kan. Maka kolom terbentuk secara otomatis. Nah, kita sekarang menambahkan gambar di dalamnya. Insert picture this device. Pilih gambarnya, insert. Ya, tinggal diubah lagi penempatannya, pilih taik. Nah, maka tinggal kita pindahkan ke mana bagian
gambar tersebut. Nah, ini juga kita tambahkan gambar, tinggal mengatur letak kursor. Kita klik insert, picture, this device. Ya, tinggal pilih gambarnya. Kemudian insertkan, ya, tinggal atur penempatannya pada wrap text. Kita pilih tie juga ya. Tinggal reposisikan kemana mau dipindahkan gambarnya. Nah, terakhir kita tinggal menambahkan bingkai halamannya ya, seperti punya kita tadi ya, dengan cara kita klik menu desain, kemudian kita pilih page border. Nah, di sini kita pilih bingkai yang kita inginkan ya, misalnya buah apel. Dan optionnya ini dipilih teks supaya dia lebih rapat ya, tidak menjauh ke bingkai, sehingga nanti kalau dicilik dia nampak rapi. Kemudian ini sudah teks tadi ya. Kemudian ini ukurannya ya, semakin besar angka di sini maka semakin besar nanti dibuatkan framenya. Oke, maka dia sudah jadi ya. Nah, demikian dulu tutorial untuk membuatkan kolom koran di dalam Microsoft Word, baik di mana teksnya sudah ada maupun teksnya belum ada, berjalan pada saat pembuatan kolom koran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.